Selamat datang di kelas Ibu Hamil Puskesmas Kembang pada pertemuan pertama. Kita belajar bersama mengenai kehamilan ya moms di pertemuan pertama ini. Jadi apakah kehamilan itu? Bisa kita lihat dari video ini ya moms. Kehamilan diawali dengan adanya pergerakan jutaan sel sperma yang menuju sel telur, di mana hanya ada satu sel sperma yang berhasil mencapai dan membuahi sel telur. Selanjutnya, sel telur yang telah mengalami pembuahan tersebut akan berubah menjadi zigot, yang kemudian akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Aan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi janin yang terus berkembang selama 9 bulan. Apa saja tanda kehamilan itu? Yang pertama, terlambat haid. Yang kedua, hasil PP tes positif. Lalu yang ketiga, dapat dibuktikan dengan USG di mana sudah terlihat kantong dan bakal janin. Nah, sekarang kita bahas, keluhan apa saja sih yang sering terjadi pada ibu hamil? Yang pertama adalah mual muntah. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon estrogen. Mual muntah dapat diatasi dengan makan sedikit tapi sering. Lalu hindari makanan yang berbau menyengat dan makan buah yang berair. Yang kedua, biasanya ibu akan sering merasakan buang air kecil. Hal ini dikarenakan kantong kemih yang terdesak oleh rahim yang semakin membesar akibat janin yang berkembang. Kondisi ini bisa diatasi dengan tidak menunda buang air kecil, lalu mengurangi minum pada malam hari, dan menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah nyeri punggung. Hal ini disebabkan oleh perubahan postur tubuh dalam penyesuaian tulang belakang akibat membesarnya perut. Hal ini biasanya terjadi di trimester 2 dan trimester 3. Kondisi ini bisa diatasi dengan senam hamil. Lalu tidur miring dengan punggung diganjal guling, lalu duduk dengan punggung lurus, dan berdiri dengan bahu ditarik ke belakang. Keluhan berikutnya yaitu bengkak pada kaki. Hal ini disebabkan oleh penumpukan cairan akibat tingginya kadar garam dalam tubuh. Cara mengatasinya yaitu, kurangi konsumsi makanan mengandung garam, tidur dengan kaki ditinggikan atau diganjal dengan bantal, dan jangan menggantung kaki. Keluhan berikutnya yaitu keputihan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hormon. Keputihan dikatakan normal jika tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak gatal terus-menerus. Cara mengatasinya yaitu dengan rajin ganti celana dalam dan cebok dari depan ke belakang. Nah, sekarang apa saja sih perubahan fisik pada ibu hamil? Yang pertama yaitu payudara membesar. Hal ini berguna untuk persiapan dalam masa menyusui. Yang kedua yaitu peningkatan berat badan ibu. Yang ketiga perubahan pada kulit. Biasanya ditandai dengan perubahan warna pada lipatan-lipatan tubuh dan juga timbul garis-garis pada bagian perut serta garis hitam yang dinamai linea nigra. Selama hamil, ibu juga akan merasakan perubahan emosional. Kadang bahagia, sedih, mudah tersinggung, dan lain-lain. Perubahan emosional ini tidak sama derajatnya pada semua ibu hamil moms. Perlu adanya dukungan dan perhatian dari suami serta keluarga terdekat. Kapan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan? 2 kali pada trimester pertama, di mana yang pertama periksa ke dokter kandungan dan juga ke bidan. Untuk trimester kedua minimal 1 kali pemeriksaan. Untuk trimester 3 kali pemeriksaan dengan pembagian 1 kali ke dokter kandungan dan 2 kali ke bidan. Nah, bagaimana menjaga ibu hamil sehat dan bayi sehat cerdas? Mari kita bahas bareng-bareng ya moms. Yang pertama yaitu rutin periksa kehamilan ke tenaga kesehatan, sesuai frekuensi yang ditentukan. Yang kedua adalah ibu hamil dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan bervariatif. Tetap mengandung karbohidrat. Protein hewani bisa dari ikan laut, seafood. Kemudian mengandung protein nabati, buah-buahan dan juga jangan lupa minum air putih 7-8 gelas sehari. Yang ketiga yaitu ibu hamil dianjurkan istirahat yang cukup.
Tidur malam 6-7 jam dan tidur siang 1-2 jam. Selanjutnya, ibu hamil juga dianjurkan menjaga kebersihan. Rajin mandi, sikat gigi, keramas 2 hari sekali, rajin ganti pakaian, rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah makan serta setelah buang air kecil dan juga buang air besar. Nah, berikut merupakan aktivitas dan latihan fisik yang harus dihindari ibu hamil. Ibu hamil sebaiknya menghindari membungkuk tanpa pegangan, jongkok lebih dari 90 derajat. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengejan, tidak dianjurkan menahan nafas. Kemudian, mengurangi aktivitas melompat, mengurangi aktivitas dengan resiko seimbangan, tidak menengadahkan kepalanya juga tidak melakukan aktivitas adu fisik. Untuk hubungan suami istri selama hamil, hasrat seksual selama hamil memang sangat bervariasi, Mams. Hal ini tetap boleh dilakukan secara hati-hati. Malah justru hubungan suami istri ini bermanfaat sebagai persiapan otot panggul menghadapi persalinan. Nah, kita masuk ke persiapan melahirkan ya, Mams. Yang pertama, ibu perlu membicarakan pada tenaga kesehatan mengenai hari perkiraan lahir. Orang tua juga perlu menyiapkan buku tabungan untuk persiapan melahirkan. Ibu dan ayah juga perlu mempersiapkan tempat atau fasilitas kesehatan yang akan dituju. Selain itu juga alat-alat dan juga pakaian bayi, pakaian ibu dan surat menyurat untuk akses kelahiran juga perlu disiapkan secara dini. Selain itu, ayah dan ibu juga perlu mempersiapkan kendaraan untuk menuju ke fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, pendonor darah juga perlu dipersiapkan. Pilih siapa anggota keluarga yang memiliki golongan darah yang sama dengan ibu hamil. Hal ini bertujuan untuk persiapan jika sewaktu-waktu diperlukan. Pemasangan stiker P4K juga perlu dilakukan oleh ibu hamil. Hal ini bertujuan agar sanak saudara atau orang terdekat rumah bisa mengetahui siapa saja yang perlu dihubungi pada saat dibutuhkan. Pemilihan alat kontrasepsi juga perlu dipersiapkan dari awal ya, Mams. Sekian materi kali ini, tetap jaga kesehatan ya, Mams. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu pintar, lahirkan bayi sehat dan cerdas.